kalau bekasnya bisa dikuburkan. Ya, walaupun bukan kewajiban, tapi dianjurkan untuk dikuburkan, seperti rambut ya ataupun kuku, dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah menghormati di bagian dari tubuh kita yang telah Allah ciptakan, sehingga bisa menjaga kemuliaannya. Ini kan bagian dari tubuh, kan? Jaga kemuliaannya, jadi nggak dilempar sembarangan. Walaupun mungkin kita bisa dilipat seperti ini, dibuang ke tempat yang layak gitu kan. Nah, itu sebetulnya tidak ada masalah juga, tapi akan lebih mulia kalau bisa dikuburkan, lebih bagus. Yang pertama takrim, untuk memuliakan pada bagian tubuh yang telah Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, yang penting juga, menghindari hal-hal yang bisa menghadirkan madarat yang tidak tampak. Ya, madarat itu hal-hal yang membahayakan kepada diri tapi tidak tampak, seperti kebiasaan-kebiasaan tukang sihir misalnya. Bersamaan dengan hari Jumat ya, ada sunnah untuk memotong kuku. Maka dari 10 jari ini yang tangan ya, bersamaan dengan hari Jumat ya, ada sunnah untuk memotong kuku. Maka dari 10 jari ini yang tangan ya, yang melekat pada tangan ataupun nanti yang ada di kaki, kita memulai dengan yang telunjuk terlebih dahulu. Ya, para ulama mengajarkan kita, para ulama memulai dengan telunjuk di sini ya. Caranya kita mengambil yang telunjuk terlebih dahulu. Yang memotong mungkin punya cara yang tersendiri, dimulai dengan telunjuk, kita rapihkan berkesesuaian sehingga tidak terlalu dalam juga. Ya, bisa kita ambil sedikit misalnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan bismillah ya untuk bisa menjadikan bagian kegiatan sebagai ibadah ya. Nah, ini seperti ini teman-teman sekalian. Nah, itu sengaja saya tadahi menggunakan tisu ya. Nah, ya. Nah, ini sengaja saya tadahi menggunakan tisu gitu ya. Agar juga bagian dari potongan kuku tidak kemana-mana, dan nanti ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya, saya jelaskan dulu secara keseluruhan, nanti hikmahnya di akhir saya tutupkan. Jadi setelah dari telunjuk sini, kemudian sampai mulai dari kelingking ya, dari telunjuk di sini selesai, maka dilanjutkan dari kelingking ya, ke sini telunjuk selesai, kemudian pindah ke kelingking, kemudian ke sini jari manis ya, dan jari manis dan jari tengah, lalu jempol. Ya, mulai dari sini telunjuk, berpindah memulai dari kelingking, dari telunjuk ke kelingking, kedua kelingking, dan jari manis, jari tengah, kemudian jempol. Jelas ya? Lalu berpindah kemudian ke sini bagian kirinya, dimulai dari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk ke jempol. Jadi urutannya di sini telunjuk, kelingking, jari manis, jari tengah, jempol, kemudian pindah kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian jempol. Demikian di kaki. Potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, asfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, asfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Bersamaan dengan hari Jumat ya, ada sunnah untuk memotong kuku. Maka dari 10 jari ini yang tangan ya, yang melekat pada tangan ataupun nanti yang ada di kaki, kita memulai dengan yang telunjuk terlebih dahulu. Ini ya. Para ulama mengajarkan kita, para ulama memulai dengan telunjuk di sini ya. Caranya kita mengambil yang telunjuk terlebih dahulu. Yang memotong mungkin punya cara yang tersendiri, dimulai dengan telunjuk, kita rapihkan berkesesuaian sehingga tidak terlalu dalam juga. Ya, bisa kita ambil sedikit misalnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan bismillah ya untuk bisa menjadikan bagian kegiatan sebagai ibadah ya. Nah, ini seperti ini teman-teman sekalian. Ya.
ya. Nah, ini sengaja saya tadahi menggunakan tisu ini ya, agar juga bagian dari potongan kuku tidak kemana-mana, dan nanti ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya, saya jelaskan dulu secara keseluruhan, nanti hikmahnya di akhir saya tutupkan. Jadi setelah dari telunjuk sini, kemudian sampai mulai dari kelingking ya, dari telunjuk di sini selesai, maka dilanjutkan dari kelingking ya, sini telunjuk selesai, kemudian pindah ke kelingking, kemudian ke sini jari manis ya, jari manis dan jari tengah, lalu jempol ya, mulai dari sini telunjuk berpindah, memulai dari kelingking, dari telunjuk ke kelingking, kedua kelingking, dan jari manis, jari tengah, kemudian jempol. Jelas ya? Lalu berpindah kemudian ke sini bagian kirinya, dimulai dari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk ke jempol. Jadi urutannya di sini telunjuk, kelingking, jari manis, jari tengah, jempol, kemudian pindah kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian jempol. Demikian di kaki. Kalau bekasnya bisa dikuburkan, ya, walaupun bukan kewajiban, tapi dianjurkan untuk dikuburkan, seperti rambut ya, ataupun kuku, dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah menghormati di bagian dari tubuh kita yang telah Allah ciptakan, sehingga bisa menjaga kemuliaannya. Ini kan bagian dari tubuh kan, jaga kemuliaannya, jadi nggak dilempar sembarangan. Walaupun mungkin kita bisa dilipat seperti ini, dibuang ke tempat yang layak gitu kan, nah itu sebetulnya tidak ada masalah juga, tapi akan lebih mulia kalau bisa dikuburkan, lebih bagus. Yang pertama takrim, untuk memuliakan pada bagian tubuh yang telah Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, yang penting juga menghindari hal-hal yang bisa menghadirkan madarat yang tidak tampak. Ya, madarat itu hal-hal yang membahayakan kepada diri tapi tidak tampak. Seperti kebiasaan-kebiasaan tukang sihir misalnya. Golongan yang tidak membusuk di alam kubur. 10. Para nabi. 9. Para ahli jihad fisabilillah. 8. Para alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. 7. Para syuhada yang senantiasa memperjuangkan Islam. 6. Para penghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. 5. Imam atau pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Allah. 4. Muadzin yang tidak meminta imbalan. 3. Wanita yang meninggal sewaktu melahirkan anak dan senantiasa taat pada perintah Allah. 2. Orang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agama. 1. Orang yang mati di siang hari atau malam Jumat jika mereka itu dari kalangan orang yang beriman dan senantiasa menjaga hukum agama semasa hidup di dunia. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilma yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tawzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji
من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقيم وشر لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جر لنا بالإجابة. Jika Allah berkehendak, hal itu akan terjadi.